Mas, tenang dulu. Ntar, sepupu yang mana enggak? Ntar Mas, sepupu yang mana? Sepupu yang siapa namanya? Kalau nggak salah namanya Ardi, Mas. Shock banget. Ngomong istrinya ini mau bercerai, tiba-tiba guru spiritualnya ini bilang kalau Ami ini diantar sama seorang laki-laki, saudaranya namanya Ardi. Ardi tuh mantannya, Pak. Bukan sepupunya. Ardi itu sekarang kerja di Jakarta. Seharusnya Bapak lebih selektif dong. Kenapa Ami ini datang jauh-jauh menuju ke guru spiritual membawa mantan pacar? Mas Dika, terus terang saya tidak tahu kalau itu bukan sepupunya. Kalau seandainya dia datang ke sini dengan tanpa izin Mas Dika, tentu saya tidak akan menemui. Udah, kita langsung ke Ardi aja. Kita langsung ke Ardi. Coba sabar dulu Mas, nggak bisa kita jelasin dulu sebentar sama bapaknya ini. Udah. Nggak, coba kalau Mas dulu tenang dulu, sabar dulu, cari informasi yang benar. Mas, nggak usah pakai emosi, bisa nggak, Mas? Coba deh, coba, tenang ya. Ya, Pak, ini mohon maaf sebelumnya, Pak ya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan sedikit, Pak. Mas jangan kayak gini dong, sebentar dulu dong Mas. Ini, iya tapi, iya saya. Jadi ya Mas Dika ini ditinggal sama istrinya, Pak. Ya, sudah sebulan ini. Dia belum cerita masalahnya apa, alasannya apa, kenapa istrinya ini pergi meninggalkan rumah. Udah hampir 1 bulan. Dia bingung. Makanya minta tolong sama kita ini, Pak. Ya, minta tolong sama kita untuk bantu nyari. Ya. Nah, dapat kabar dari tetangga, katanya ke sini, betul, Pak? Iya, memang datang ke sini. Sempat nginep di sini nggak, Pak? Enggak Enggak, cuma ya? sebentar aja konsultasi aja. Dia sempat cerita apa masalahnya, Pak? Enggak cuma dia konsultasi masalah perceraian, terus saya juga menjelaskan sebisa saya tentang perceraian. Saya malah menganjurkan supaya Mas Dika dengan Ami supaya jangan bercerai. Nah, terus dia bawa mantannya itu untuk apa? Jangan-jangan selingkuh itu yang bikin saya nyesek. Nah itu dia, Mas udah langsung netting aja, kan kita belum dengar penjelasannya. Itu bapaknya belum selesai ngomong, tapi Mas udah langsung lari ke mobil, langsung mau cari Ardi. Emang bener Ardi yang disebut sama bapak itu mantannya si Mbak Ami? Kan belum tentu. Sekarang Banyak gini loh, loh Mbak. Mbak. Sekarang gini. Bapak Mas. tadi ngomong masalah perceraian. Iya. Ya kan? Tapi Terus maksud datangnya sama Ardi, mantannya. kan belum tentu Mas itu Ardi yang dimaksud. Masih banyak Ardi-Ardi yang lain kok. Coba Mas inget-inget lagi, Mas jangan langsung negatif thinking dong. Mas coba tenang dulu. Enggak, gini. Posisinya Mbak coba deh di saya. Iya, kalau menurut Bapak, mereka romantis atau bagaimana, Pak? Kayaknya biasa-biasa aja. Biasa saja. Oke. Nah, Pak, dia sempat curhat nggak masalah ibunya? Enggak. Sama sekali? Ya, sebenarnya saya juga kurang paham, Pak. Ini saya coba menggali informasi yang ada. Saya coba mencari tahu. Kenapa seorang istri pergi meninggalkan suaminya? Ini kan pasti ada sebabnya, Pak. Ya, apa karena masalah pribadi mereka berdua, suami istri, atau mungkin ada masalah yang lain, atau mungkin ada pihak ketiga, atau mungkin masalah keluarga. Ini kan saya juga masih mencari informasinya, Pak. Kita belum lihat kebenarannya, kita belum lihat buktinya, Mas. Jadi maksud saya di sini coba Mas tenang dulu, Mas tetap positive thinking aja. Ya udah, kalau pengen Ya. tahu kebenarannya kita langsung ke Ardi. Iya, kita iya. tahu, kita cari kebenarannya seperti apa. Iya, kan oke, gitu, iya oke. ya Tapi kan? Masnya yang sabar dulu. Iya, saya Mas udah yang sabar nih. dulu Saya udah dong. sabar dari tadi kan saya udah diem aja. Iya, Tapi oke. berhubung Bapak itu udah ngomong perceraian lah sama Ardi lah, itu yang bikin saya nyesek, Mbak. Dia cerita terus setelah ini dia mau kemana, dia cerita nggak, Pak? Sama sekali? Oke, ya, makasih banyak, Pak ya. Kalau begitu mohon maaf sekali lagi, Pak. Ya, Pak. Nggak waktunya. Makasih ya. Ya, assalamualaikum. Ya udah nih sekarang Mas sabar dulu dong ya. Kita tunggu dulu. Tadi saya juga sempat nanya sama guru virtualnya. Ada hubungan apa itu istrinya sama orang yang datang di sini? Ya pasti ada hubungan lah. Orang ngomongin perceraian, konsultasi perceraian, sementara kita nggak ada masalah, jalan masih sama mantan.
Coba Mas jangan cemburu dulu. Ya nggak cemburu Mas. Ya wajar lah, saya kan suaminya. Saya kan suaminya. Lanjut pencarian ke tempat kerjanya Ardi. Kita ngobrol-ngobrol di dalam mobil. Ya kita ngebahas dan gue tanya pernah nggak datang ke kantornya Ardi. Dika bilang pernah Mas. Dulu sewaktu mau menikah saya kirim undangan ke kantornya dan itu saya titipkan security. Pas kita ngobrol nggak lama kemudian ada 2 orang naik motor. Mereka tiba-tiba datang tanpa diduga-duga bawa air, dibuang ke mobil kita, dilempar ke kaca mobil kita. Apa-apaan? Kita berusaha turun dari mobil, kita kejar orang itu, dia ngebut sekenceng-kencengnya. Masuk ke perkampungan, masuk ke gang, masuk ke lorong. Gue kejar di situ, gue cari. Mana dia, ha? Tuh kan. Mana dia? Jangan-jangan ada hubungannya sama si Ardi nih. Teror nih Mas. Yuk kita langsung ke Ardi aja deh. Kita langsung. Itu, bro. Jangan, bro. Coba apa sini? Mas, tanya deh. Ngeliat nggak? Orang pakai naik motor tadi nggak? Berdua? Hah? Nggak lihat sama sekali? Sayang banget gak ketemu. Coba kalau kita bisa pegang, wah pasti tahu ini siapa yang nyuruh dia. Kayaknya ada hubungannya sama si Ardi deh. Hah? Bro, balik Yang aja. bermasalah deh. Ntar dulu Mas, ini kita nggak tahu siapa yang melakukan ini. Gitu. Ya udah kita langsung ke Ardi aja Mas. Ke Ardi. Enggak, Kayak ini gini kayaknya- gimana kita mau nemuin Enggak, jawaban. kok kayaknya ada yang tahu kita mau ke sini gitu loh. Hah? Coba tanya drivernya siapa tadi? Drivernya siapa tadi namanya? Siapa? Hah? Siapa nama drivernya tadi? Siapa sih? Ada yang nginteng ada tadi. Ini pasti ada yang ngikutin ini, nggak mungkin. Plat motornya tadi kamu lihat nggak? Kameramen kan? Lihat nggak plat nomornya? Enggak ya? Dapat nggak? Cepet sekali ya, Gi. Ya langsung aja ke Ardi deh Mas. Ke Ardi? Iya. Emang Ardi yang ngelakuin ini? Ya enggak, kalau nggak ada masalah apa-apa nggak mungkin kejadian kayak teror-teroran ala apa aja nih. Udah kita langsung ke Ardi aja, ke Ardi. Tahu tempatnya? Tahu, saya tahu. Ya. Panggil supirnya dong, mana? Mana, Bang? Begitu sampai kantornya Ardi, kita tanya sama security-nya, ada nggak Ardi hari ini? Security-nya bilang ternyata Ardinya sedang tidak di kantor. Mas, ini sekarang kita menuju ke kantornya Ardi. Jadi nanti kita akan tanya di situ, dia tinggal di mana kan? Itu ada satpamnya tuh. Ya. Pak, maaf, numpang nanya, di kantor ini ada yang namanya Ardi ya? Ya ada Pak. Ardinya ada? Jam segini udah nggak ada Pak, udah pulang Pak. Tiba-tiba ini Dika ngomong bahwa dia pengen ketemu sama Ardi karena Ardi ini sudah bawa kabur istrinya. Kenapa Pak ya? Ya jadi Ya karena Ardi itu bawa kabur istri saya. Saya tahu Pak Ardi udah punya istri Pak. Ya masalahnya di situ Mas. udah punya istri masih aja ngembat istri orang lain. Masalah Yes. itu saya nggak tahu Pak. ya sebentar Mas, ini biar saya klarifikasi sebentar. Enggak, ini sebenarnya mungkin ada sedikit salah paham Pak. Makanya kita mau klarifikasi sama Mas Ardi. Iya, kita pengen ketemu sama Mas Ardi mau ngomong baik-baik Pak. Dapat alamatnya Ardi, buru-buru kita menuju ke tempatnya Ardi. Kalau boleh tahu Mas Ardi tinggal di mana Pak? Kira-kira saya tahu nomor apa ya, jalannya Jalan Sri Kandi, Sri Kandi, sebentar. Sri Kandi. Jalan Daerah Sri mana Sri Kandi itu Pak? Jakarta Selatan kira-kira Pak. Jakarta Selatan. Sri Kandi, Jakarta Selatan. Nomornya Pak? Kira-kira 89. 89. Makasih banyak Pak ya. Sama ya. Ya. Udah emosi, udah marah sampai rumahnya Ardi diketok sekenceng-kencengnya, keluarlah Ardi di sini. Ribut mereka ini. Coba. Oh ini mungkin nih.
Mas, sabar dulu mas. Mas, kita ngomong dulu baik-baik, ditanyain dulu Ardinya. Lu ngapain bawa kabur bini gue lu? Gue apaan lu? Apaan gimana? Orang gua udah tahu. Sebentar dulu, sabar. Gak usah ngelak lu. Jangan sembarangan lu. Jangan sembarangan apa? Lu jangan sembarangan ngomong. Jangan sembarangan apa? Jangan Itu sembarangan rumah apa? orang. Ya gue tahu, tapi apa urusannya lu sama bini gue? Kita berusaha pisahin di situ tapi mereka tetap ngotot. Akhirnya kita tegas pisahin mereka semua. Lu dengerin gua dulu. Kalau nggak mau dengerin gua, pergi lo sekarang. Sabar dulu mas. Mas, ini tenang Dulu, dulu. dengerin Ini gua kita dulu. selesaiin baik-baik. Iya. Coba mas, coba jelasin pelan-pelan aja, jelasin. Gua cuma nemenin Ami ya ke rumah tempat gurunya itu. Karena apa? Asal lu tahu, si Ami curhat sama gua. Lu tuh laki-laki yang nggak pernah perhatian sama dia. Nggak pernah tanggung jawab. Urusan lu itu apa? Ini rumah tangga gue. Ngapain lu ikut campur Santai terlalu ya, jauh? ngomongnya. Santai ngomongnya. Mas, sabar dulu mas. Mas, ini kita datang ke sini mau minta tolong mas. Ini udah nggak ketemu sama istrinya udah sebulan kan. Suaminya, istrinya itu ngilang, ada kabar. Oke, saya ngerti dia kena itu. Tapi nggak gini caranya mas. Baik-baik kalau datang ke orang. Jika ini cemburu banget sama Ardi sampai ribut teriak-teriak istrinya keluar dari rumahnya. Iya, soalnya mungkin dia udah emosi dengar kabar Ami datang ke sama Mas Ardi, ya kan, ke tempatnya guru spiritualnya. Maka coba jelasin dulu. Ya, kenapa kok Ami ngajak Mas datang ke guru spiritualnya? Alasannya apa? Jadi si Ami ini itu emang mantan saya. Dia juga teman saya sekarang. Jujur Temen, saya ini nggak ada temen. apa-apa. Nggak ada apa-apa. Gua nggak ada apa-apa. Gimana sama dia. saya bisa percaya mas omongan dia? Orang sudah jelas dia mantan. Ada apa sih ribut-ribut banget? Istrinya dengar, istrinya nggak terima. Ributlah sama Ardi di situ. Bilangin tuh laki lu jangan gembat. Ini nyantai aja lo kagak usah nginin ke bini gua. Bentar. Maksud tuh apa? Bentar, ada apa nih? Ini sih. Aku nggak apa-apa. Ini buktinya apaan? Ya dia datang ke rumah kita, marah-marah, nggak Lagian jelas. kamu ngapain sih? Ngikutin Ami mulu, kamu masih suka sama dia? Kamu lebih percaya suami kamu sendiri atau dia? Gini mas ya, gini ya. Oke, kalau dia emang ngikutin si Ami, gue minta maaf. Istrinya ngusir kita semuanya. Sampai gua paksa Ardi di situ, tolong Mas kasih tahu di mana keberadaannya Ami. Dan tolong kalian pergi semuanya. Iya. Pergi. Mbak, sabar dulu. Pergi nggak? Iya, sabar Pergi dulu. semua. Ini kita udah. Pergi aja kalian. Iya, tapi sebentar kita belum Sebentar. dapat penjelasan. Oh, deh kalian pergi bang. enggak, kita mau jelasin malah, Mbak. Mbak, di sini kita mau Sekarang jelasin malah. kesini tuh bikin rumah tangga gue hancur. Ya kita cuma mau tanya di mana, Mbak, di mana Ami ini? Coba Mas tolong tanya, kasih tahu di mana Ami. Mas. Buka! Deh! Adi ngasih alamat, coba datang aja ke Srengseng sana, Jakarta Barat. Dia sebutin alamat kontrakannya, dia sebutin nama tempatnya, kita menuju ke sana. Usah bisik lo. Gak berisik gimana? Gua pengen tahu Ami sekarang di mana? Ami sekarang di mana? Mas, udah. Sekarang gua kasih tahu sama lu ya. Tolong kasih tahu Ami. Enggak, Sekarang kita kasih akan tahu pergi. sama lu. Tolong kasih tahu istrinya di mana. Sekarang lu ke jalan Rebeb nomor 86 Srengseng nomor Udah. nomor 3. Lu Udah kesana ya, sekarang. udah dijelasin kan. Di sana Pergi Ami deh. ada sama temannya. Kalian pergi semua. Ribut dalam. Udah, Mas. Yuk, udah. Mas, dengerin dulu. Mas, ini dong. Ya, kan akhirnya mereka jadi ribut loh. Gak enak kan itu, merusak rumah tangga dia juga akhirnya. Nggak Iya. merusak mas, posisinya sekarang saya tahu sendiri lah. Yaudah, saya minta maaf. Kita cari aja langsung. Pas kita jalan menuju ke Srengseng, tiba-tiba mobil kita dipepet, digedor-gedor di situ. Orangnya berhenti di depan mobil kita, malangin mobil kita.